Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Guru Kepala Sekolah SD 2 Kartibur beserta dengan guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara penyampaian paparan materi dari CGK angkatan 7 yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, kita buka dengan pembahasan basmalah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apakah selama ini Bapak Ibu pernah mendengar tentang kata-kata Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif sekolah ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bergaya pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu pengertian daripada budaya positif di sekolah. Akan kita bahas selanjutnya nanti inti konsep budaya positif yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kami bagi dari 7 ya. Yang pertama kita bahas perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam 5 posisi kontrol mutu. Yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Selama ini Bapak Ibu kita kenal dengan paradigma pendekatan. Yang pertama informasi, pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu bukan diberitahu. Dulu memang kita hanya metode dengan ceramah saja. Nah pada saat ini paradigma baru sudah bergeser. Ya, murid itu diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Kalau diberitahu dengan metode ceramah saja, selama ini kita lakukan. Ya. Kemudian selanjutnya komputasi, pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam hal merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan atau menjawab masalah. Ini paradigma sekarang. Kemudian otomatisasi, pembelajaran yang mampu membina siswa berpikir kritis, bukan mekanis. Berpikir mekanis sudah tidak sesuai lagi dengan abad 21 karena pola berpikir saat ini hanya cocok untuk dunia industri abad 20, bukan abad 21. Peserta didik harus dilatih untuk berpikir kritis, bukan hanya sekedar menerima informasi tanpa melakukan analisa mendalam, karena hal tersebut yang mereka butuhkan di masa mereka. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu dasarnya adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam adalah posisi di mana peserta didik itu tinggal, lingkungannya sesuai dengan lingkungannya, dan kodrat zaman disesuaikan dengan zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan mendidik siswa itu yang pernah kita alami dulu, karena masanya yang sudah berbeda. Abad 21 memaksa kita untuk lebih kompetitif lagi, menciptakan lulusan-lulusan yang lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian komunikasi, pembelajaran yang mampu mengembangkan siswa dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi. Ini bekerjasama dalam berbagai permasalahan kontekstual yang dihadapinya. Generasi sekarang lebih kepada komunikasi melalui dunia maya daripada komunikasi secara verbal. Ini tidak dipungkiri bahwa saat ini HP merupakan alat utama anak-anak kita, bahkan mereka lebih pintar daripada kita sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua,
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam budaya kita. Mana kata disiplin di mana sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam teori lain bahwa perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, merupakan pengertian daripada disiplin. Nah, ini pengertian dari disiplin oleh Kiai Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid, itu bahasa Belanda mungkin ya, itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pada kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Selama ini sekolah kita sudah menerapkan proses disiplin positif, perlu dikembangkan kembali sesuai dengan pola pikir diajar Dewantara. Selanjutnya, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Berarti belajar yang kata artinya disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak didik kita. Kalau ekstrinsik itu hanya dari luarnya saja. Mana yang penting kalau menurut kami adalah yang ini, intrinsik. Motivasi dari dalamnya sangat menentukan tumbuh kembangnya peserta didik kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang di SD ini apa itu nilai kebajikan universal? Contohnya ada pada ini nih, keyakinan kelas 4A. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Contoh jujur, kemudian bertanggung jawab. Ini contoh nilai-nilai kebajikan universal yang diakui lintas bahasa, lintas suku, lintas agama, dan lintas negara. Ini adalah sikap atau nilai yang diakui seluruh manusia yang ada di dunia, namanya universal. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah ini ujungnya di sini juga dalam hubungannya dengan merdeka belajar. Apakah itu? Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini profil belajar Pancasila yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dalam Merdeka Belajar. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan standar kompetisi lulusan yang diharapkan sekolah. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dean Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan
ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kita taat disiplin di sekolah itu hanya motivasinya satu ini. Yang persatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya tidak dihukum. Mereka patuh itu supaya tidak kena hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsi dari luar karena hukuman. Dia takut kena hukuman kita. Dia patuh, disiplin, datang sesuai waktu. Tetapi ini maksudnya menghindari ketidaknyamanan atau supaya tidak kena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh yang berprestasi, sering mendapat hadiah dari sekolah. Ini merupakan termasuk motivasi ekstrinsik. Kalau tidak mendapat penghargaan, turun lagi prestasinya, tidak semangat lagi, motivasinya hilang lagi, karena hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan saja. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga adalah motivasi dari dalam atau intrinsik. Yang ini yang ketiga adalah yang paling baik dalam motivasi perilaku manusia, karena bisa mengembangkan dirinya, berkarakter, kemudian lebih bertanggung jawab lagi. Selanjutnya, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana. Bedanya hukuman dengan konsekuensinya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini yang sering kita lakukan secara tidak sadar. Kita tidak menyadari bahwa kita sering melakukan ini, hukuman terhadap anak, bisa dengan memarahinya. Amarah itu berbekas pada hati anak sampai mereka dewasa pun akan ingat marahnya kita. Kemudian hukuman yang kita berikan juga, apakah itu lari-lari lapangan atau menyapu atau membersihkan WC, dengan hukumannya berupa fisik. Kemudian konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ada tertulisnya. Kalau ini tata tertib atau peraturan sekolah. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contoh, terlambat masuk, dia dihukum karena terlambat menulis materi pelajaran, dia tidak istirahat, harus menyalin dari teman yang lain. Dia kehilangan waktu untuk istirahat. Tetap anak tidak nyaman. Ini menurut konsekuensi. Nah, yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira restitusi itu lebih baikkah atau kurangkah dari yang tadi 2 hukuman
berkonsekuensi. Kalau menurut saya pribadi ini restitusi, sebab menanyakan dulu kesalahan anak itu, kamu benar tidak nih? Kemudian tanggung jawab apa yang harus dilakukan, apa yang salah dari dirimu, kapan memperbaikinya, lebih halus penanganannya daripada hukuman dan konsekuensi. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas disusun guru bersama murid di kelas. Nah, contohnya ada pada sebelah barat ini, kami menyusunnya kesepakatan antara satu kelas. Satu, datang tepat waktu. Bagi yang melanggar, tuh kan keyakinan sudah dibuat. Mengapa kamu datang terlambat? Bagaimana seharusnya Pak? Misalkan jawaban anak itu, Pak, bangunnya kesiangan. Caranya bagaimana supaya kamu tidak kesiangan? Ada HP kan, ada Pak, pasang alarm. Kita carikan solusi. Anak suruh berubah dirinya. Nah, insya Allah besok lusa dia akan berubah dengan cara penanganan yang ada di keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Memang benar, intrinsik itu yang dari dalam itu lebih bermakna. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi sekali lagi, motivasi intrinsik lebih baik daripada ekstrinsik. Nah, bagaimana untuk menyusun keyakinan kelas? Atau bagaimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum saja. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Saya pernah membaca keyakinan kelas anak TK itu paling 5 atau 3 yang mereka ingat dan disepakati oleh gurunya. Satu kelas itu menyepakati apa ini paling anak TK itu lebih kecil-kecil, lebih usianya belum memahami secara luas, paling 3 atau 4. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang anak itu ya bisa dilaksanakan, jangan terlalu susah dimengerti atau dilaksanakan susah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas sebagai kegiatan curah pendapat. Nah, di sinilah terjadi proses musyawarah, proses kolaborasi antara guru dan siswa. Jadi meningkatkan kerjasama, kolaborasi di kelas kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana nih anak-anak? Apakah keyakinan kelas ini masih sesuai, cocok atau tidak? Pak, ada yang perlu dirubah. Kita diskusikan lagi bersama. Bisa dirubah, tinggal copot saja, ganti lagi. Bila perlu anak suruh menulis sendiri keyakinan kelas mereka. Coba dari kelompok 1 silakan apa nih tulis sampai ke kelompok 6 misalnya. Bila perlu supaya aktif semua. Keyakinan dibutuhkan untuk apa? 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. 2. Seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. 3. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur harus mereka berlaku begini, begitu dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia ini untuk memahami bahwa anak itu kita mengidentifikasikan apa nih? Misalkan
Pagi-pagi ada anak kita dia lemas saja, ngantuk saja. Lalu kita langsung marah, kamu ini, kamu itu. Nah, kita tidak tahu apa sih kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ini kembali ke sini nih. Manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Barangkali mereka tidak sarapan. Kita tidak tahu penyebabnya, langsung marah saja. Ya, anak tidak sarapan karena tidak punya uang, ayah ibunya bercerai, problem rumah tangga dan lain-lain. Karakteristik peserta berbeda-beda. Ujung-ujungnya kita langsung memarahi saja. Kamu terlambat, kamu ini. Hukum saja langsung tanpa mengetahui kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan disayangi dan diterima. Disayangi baik oleh guru, orang tua, diterima dalam kelompoknya, dalam teman-temannya. Anak merasa tidak dikucilkan. Ini kebutuhan. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebebasan. Anak memiliki kebutuhan untuk bebas. Makanya kaitan dengan Merdeka Belajar berpusat pada peserta didik itu memberikan kebebasan, bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap dalam bimbingan guru. Bebas ini berkreativitas maksudnya. Kemudian kesenangan. Kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita tahu sendiri bahwa usia SD itu masih ada kebutuhan anak itu dalam hal bermain. Bahkan lebih bagus pembelajaran di kelas itu ada bermainnya. Karena memang kebutuhan dasar anak kita ada kesenangannya. Jangan monoton, belajar itu terpaku begini saja tanpa ada humor atau permainan dan lain-lain. Ini dalam model pembelajaran kita harus memahami kebutuhan anak kita. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didekatkan dan memiliki rasa harga diri. Ini bisa dianggap diakui, dihormati, di penguasaan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menekan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Itu contoh kata-kata guru sebagai penghukum. Tidak terasa kita sering melakukannya. Iya, penghukum. Berarti kita posisinya, wah penghukum nih. Awas bapak nih, awas. Banyak awasnya guru. Kemudian kamu selalu saja salah. Salah baik, salah manis. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Selesai. Apa namanya? Penuh ancaman secara verbal. Itu posisi kita sebagai penghukum. Saya pun pernah mengalami posisi ini. Oh, saya baru paham ini
ketika materi ini saya pelajari, oh saya ada di posisi ini pernah. Nah setelah mengetahui, mari kita berubah sedikit demi sedikit. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya gunakan bersuara lebih lembut, beda dari yang tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut tangan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bagaimana perbuatan ini nanti Bapak ditegur oleh ibu kepala sekolah? Bagaimana? Ini namanya membuat merasa bersalah. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Saya salah sekali ini. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kata-katanya bagaimana? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Apa negatifnya posisi ini? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Muncul ketergantungan. Wah, mesti wawu dalam guru, mesti wawu dalam kita. Ini sebagai teman sih kita posisinya. Kalau kita tidak tidak melakukan bantuan maksudnya, iya, wah, ini mereka kecewa, mereka tidak nyaman, ada kekecewaan. Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pribadi seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang adalah peraturannya apa ya? Contoh tadi siswa terlambat, peraturannya apa ya? Menanyakan peraturannya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sehingga kamu terlambat tuh, iya Pak, ada hukumannya hari-hari misalnya. Sebab tertulis sudah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat, ya, disuruh mengerjakan tugas susulan. Tetap mereka tidak nyaman karena terlambat waktunya, waktu istirahatnya untuk mengerjakan tugas yang mereka tinggalkan. Ini posisi sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Datang terlambat, kira-kira kamu harus bagaimana tuh? Dirundingkan bersama. Mendukung. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, saya lebih memahami cara penanganan siswa pada kasus mereka. Kemudian menambah pengetahuan saya tentang budaya positif. Untuk kedepannya, saya mencoba untuk lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah. Terima kasih.